lagi. Happy Sunday anak-anak. Wah, senang sekali ya Lausu Vive bisa kembali di tahun 2022 ini untuk menemani anak-anak hebat beribadah. Happy New Year anak-anak. Wah, Lausu pengen tahu nih gimana kabar anak-anak di rumah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi dong, kita sudah liburan jadi kita harus lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Ayo, Lausu Vive ajak kalian untuk menyanyi bersama-sama. Kita mau menyanyikan Yesus besertaku. Karena Yesus yang selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada dan di situasi apapun. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo anak-anak, Lausu Vive ajak kalian untuk berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang selalu memberikan sukacita bagi kami. Untuk kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, oleh karena kasih Tuhan, Lausu Vive, anak-anak semua yang ada di rumah, kita semua
diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Yuk kita nyanyikan oleh kasih Tuhan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku, Dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Oleh kasih Tuhan aku diselamatkan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku, Dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamat. Ayo pergi sekolah minggu. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku, Dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Nah anak-anak, Yesus yang juru selamat itu yang telah menebus kita dari dosa kita. Dia juga satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita, yang pedulikan kita. Dia juga yang menjagai kita. Hanya ada satu Tuhan. Ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihiku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku.
anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Berikan kami telinga yang siap untuk mendengar. Dan berikan kami hati yang siap untuk dibentuk. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang melakukan firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lausufefe lagi memakai mahkota. Kalau kalian melihat mahkota, apa yang ada di pikiran kalian? Siapa yang biasanya memakai mahkota? Betul anak-anak. Raja atau ratu atau pangeran atau princess. Nah, Lausufefe mau nanya nih. Ada nggak dari kalian yang kepengen menjadi ratu atau menjadi raja? Wah, ada ya beberapa dari kalian anak-anak yang mau menjadi raja atau ratu. Menurut kalian apa sih yang dikerjakan oleh seorang ratu atau raja? Ratu atau raja, mereka itu adalah pemimpin suatu negara. Mereka itu yang berkuasa untuk mengatur rakyatnya. Dan semua orang harus menghormati raja atau ratu tersebut yang pemimpin negara mereka. Hari ini kita akan belajar tentang seorang ratu yang rela mati supaya rakyatnya tetap hidup. Cerita hari ini diambil dari kitab Ester pasal yang kedua sampai 5. Ester pasal 2 sampai 5. Di kitab Ester itu waktu itu diceritakan bahwa orang-orang Israel sedang menjadi tawanan oleh seorang raja Persia dan Media. Karena dosa mereka itu, Tuhan menghukum orang Israel dan membiarkan mereka untuk ditawan oleh Raja Persia dan Media. Nama raja itu adalah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros. Yuk kita sebutkan sama-sama nama rajanya.
Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini tinggal di benteng Susan, di sebuah istana yang sangat indah. Suatu hari Raja Ahasiweros ini mau memilih seorang ratu untuk dijadikan istrinya. Dan di benteng Susan itu tinggallah seorang Israel yang bernama Mordekai. Yaitu Mordekai. Bapak Mordekai ini dia adalah seorang tawanan yang dibawa dari Yerusalem ke benteng Susan. Bapak Mordekai ini mempunyai seorang anak angkat yang sangat cantik anak-anak. Dia bernama Esther. Bukan cuma sangat cantik, Esther juga sangat baik hati dan dia juga penurut. Jadi gak heran anak-anak kalau semua orang menyayangi Esther, termasuk Raja Ahasiweros. Karena itulah Raja Ahasiweros memilih Esther untuk dijadikan ratunya. Raja memberikan mahkota yang indah untuk Ratu Esther. Dan Esther tinggal di istana di benteng Susan itu. Setiap hari Bapak Mordekai, papa angkat dari Ratu Esther, dia memperhatikan Ratu Esther ini dari luar istana. Sampai pada suatu hari anak-anak. Pada waktu itu Bapak Mordekai sedang duduk-duduk di dekat pintu istana. Dan dia mendengar ada orang-orang jahat yang mau membunuh Raja Ahasiweros. Waktu Bapak Mordekai ini mendengar rencana jahat dari orang-orang itu, dia pun memberitahukan kepada Ratu Esther. Dan Ratu Esther menyampaikan rencana jahat itu kepada Raja Ahasiweros. Akhirnya Raja Ahasiweros selamat dari rencana jahat pegawainya. Raja Ahasiweros ini adalah raja yang hebat anak-anak. Raja Ahasiweros ini memimpin banyak bangsa. Dia juga punya banyak pegawai. Raja ini juga akhirnya mengangkat seorang untuk mengepalai seluruh pegawai raja. Dan nama orang itu adalah Bapak Haman. Raja Ahasiweros sangat mengasihi dan dia senang kepada Bapak Haman. Karena itu Raja Ahasiweros memberikan perintah kalau semua orang harus menghormati Bapak Haman. Orang-orang harus berlutut dan sujud kalau mereka bertemu dengan Bapak Haman. Tapi ada satu orang yang gak mau berlutut dan bersujud di depan Bapak Haman. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Mordekai anak-anak. Bapak Mordekai gak mau berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Karena gak mau berlutut dan bersujud, artinya Bapak Mordekai ini melanggar perintah raja. Bapak Haman menjadi sangat marah anak-anak. Dia merasa terhina dengan sikap Bapak Mordekai. Bapak Haman pun berniat untuk membunuh Bapak Mordekai. Bukan hanya Mordekai yang ingin dia bunuh, tetapi seluruh orang-orang Israel. Waktu Bapak Mordekai mendengar rencana jahat dari Haman, dia menjadi sangat sedih anak-anak. Bapak Mordekai pun datang ke depan pintu gerbang istana. Esther akhirnya melihat dan mendengar
apa yang direncanakan oleh Haman. Dan dia juga menjadi sangat bersedih. Ester nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan orang-orang Israel dan Mordekai papa angkatnya itu. Lalu Bapak Mordekai pun menyampaikan pesannya kepada Ester melalui pembantunya. Mordekai menyuruh Ester untuk menghadap Raja Ahasiweros untuk menceritakan rencana dari Haman. Dan untuk meminta tolong Raja Ahasiweros untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Tapi gak semudah itu anak-anak. Kalian tahu anak-anak, saat itu raja membuat suatu peraturan yang berlaku untuk semua orang. Dan peraturan itu adalah setiap orang, ini berlaku juga untuk ratu. Mereka nggak boleh dan nggak bisa bertemu atau menghadap raja kalau bukan raja yang memanggil. Dan kalau ada yang gak taat, maka akan dihukum mati. Wah, orang-orang hanya bisa menghadap raja dan gak akan dihukum mati kalau raja mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya kepada orang yang datang menemui raja itu. Karena peraturan itulah Ratu Ester jadi gak berani untuk menghadap raja anak-anak. Dan waktu Bapak Mordekai mendengar kalau Ester takut, dia menjadi kecewa. Mordekai pun berkata kalau Ester gak boleh takut dan gak boleh berdiam diri. Ester harus yakin kalau Tuhan pasti menolong mereka. Ester pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mordekai. Ester rela berkorban bagi bangsanya. Kalaupun dia harus mati, Ester rela. Akhirnya Ratu Ester, Bapak Mordekai, dan semua orang Israel yang ada di benteng Susan itu, mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa meminta tolong supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari rencana jahat Haman. Mereka berdoa supaya Raja Ahasiweros membiarkan Ester untuk datang menghadap. Ratu Ester yang tadinya ketakutan, sekarang dia menjadi berani. Dan ternyata anak-anak, Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan mau menolong dan menyelamatkan orang-orang Israel. Raja Ahasiweros pun mengulurkan tongkatnya waktu Ester datang menghadap. Dan itu artinya Ratu Ester selamat. Akhirnya Ratu Ester pun menceritakan kepada raja tentang rencana jahat Haman. Raja menjadi marah anak-anak mendengarkan cerita itu. Dan raja akhirnya menghukum Bapak Haman. Raja menghukum Bapak Haman dengan hukuman mati. Dan orang-orang Israel menjadi selamat. Wow, Tuhan kita sungguh hebat. Tuhan telah melindungi umatnya. Tuhan telah melindungi orang-orang Israel. Tuhan telah melindungi Bapak Mordekai dan Ratu Ester. Tuhan telah menepati janjinya. Tuhan yang sama yang telah memimpin Ratu Ester, Bapak Mordekai dan orang-orang Israel itu, Dia jugalah Tuhan yang akan melindungi dan menyelamatkan kita juga. Tuhan juga menyelamatkan kita semua
dari hukuman dosa. Percayalah anak-anak, Tuhan kita, Yesus, Dia yang sudah datang dan lahir menjadi manusia. Seperti yang sudah beberapa minggu lalu kita peringati melalui Natal. Dialah Yesus yang juga rela mati menggantikan hukuman dosa kita. Sehingga kita semua diselamatkan. Anak-anak mau percayakan? Percayalah kepada kasih setia dan janji Tuhan. Dan kita mau bersorak-sorai karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, ayo anak-anak kita mau menghafalkan AHA kita yang diambil dari Mazmur 13 ayat 6a. Mazmur 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Sekali lagi yuk kita sama-sama hafalkan. Mazmur 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Yo anak-anak, hafalkan di rumah dan jangan lupa minta papa mama kalian untuk rekam video. Dan videonya bisa dikirimkan ke Lose kalian melalui WA atau bisa di grup. Lose tunggu ya anak-anak. Dan sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Kita mau mengisi bejana untuk Tuhanmu. Sambil kita mau pujikan, aku percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Katakan lagi, ku percaya padanya. Percaya, ku percaya Pada Tuhan, pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Nah, anak-anak, kita mau sekali lagi kita mau bersyukur kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tak habis-habisnya kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk
pertolongan-Mu, untuk janji-Mu yang selalu menyertai kami, yang sudah menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang selalu melindungi kami, menjaga kami, dan menuntun hidup kami. Kami hanya mau diingatkan Tuhan, dan kami hanya mau dituntun untuk selalu percaya kepada janji-Mu, untuk selalu percaya kepada satu-satunya Tuhan Sang Juru Selamat yang rela mati bagi kami semua. Tolong kami untuk kami selalu taat akan perintah-perintah-Mu dan taat akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai minggu depan anak-anak, terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Kita jalani tahun 2022 ini dengan setia pada janji Allah. Jesus love you anak-anak hebat, and God bless you. Bye-bye.